Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu sudah menampilkan bahan atau langkah-langkah untuk pengolahan data time series dengan menggunakan SPSS. Jadi di kuliah kita sebelumnya kita ingin menggunakan analisis uh, ARIMA. Ternyata setelah kita pelajari, mungkin langkah-langkahnya lumayan banyak, sehingga analisis ARIMA itu kita ganti dengan menggunakan uh, analisis regresi berganda. Jadi nanti Ananda silahkan mencari data atau variabel tambahan karena data yang baru Ananda kumpulkan itu data satu variabel. Nah, jadi kalau misalnya itu data yang kalian uh, kumpulkan adalah data produksi, nah, jadi di sini coba kalian cari data kira-kira data apa saja atau variabel apa saja yang bisa mempengaruhi atau yang dapat mempengaruhi produksi gitu. Jadi misalnya data yang kalian cari itu adalah data produksi kopi, karet. Jadi bisa kalian cari lagi data tambahannya atau variabel tambahannya seperti luas lahan. Nah, itu luas lahan itu bisa mempengaruhi produksi, seperti itu ya. Terus penggunaan pupuk itu juga bisa mempengaruhi produksi. Kalau misalnya tadi untuk luas lahan, kalau misalnya luas lahannya luas gitu ya atau bertambah, otomatis produksinya atau seharusnya produksinya itu juga akan bertambah. Seperti itu. Terus kalau misalnya data-data yang kalian cari ini bisa kalian cari juga di BPS karena kan data yang kalian gunakan juga data BPS, tapi bisa juga dari sumber lain seperti Bank Indonesia gitu ya, atau sumber-sumber atau FAO. Nah, itu bisa digunakan. Nah, jadi kalian cari dulu. Nah, misalnya tadi Ibu sudah menyampaikan misalnya variabelnya itu atau produksi kopi atau karet itu dipengaruhi oleh luas lahan. Itu berarti bukan luas lahan secara keseluruhan ya, berarti itu luas lahan dari kopi itu sendiri atau karet itu sendiri. Terus tadi ada juga jumlah pupuk. Kalau misalnya data jumlah pestisida ada, silahkan itu juga sudah menjadi variabel independennya atau variabel yang mempengaruhinya atau variabel bebasnya. Nah, selain itu bisa juga ada curah hujan misalnya ya. Terus harga input produksi, berarti harga input produksi ini itu seperti harga pupuk, harga pestisida, harga benih itu masuk ke dalam uh, variabelnya juga, variabel yang mempengaruhinya gitu. Terus harga-harga harga kopi itu juga mempengaruhi produksi kopi. Jadi kalau misalnya semakin tinggi harganya di pasar gitu ya, jadi kita berharap uh, jumlah produksi kita juga akan semakin meningkat gitu. Coba kalian cari minimal variabel yang kalian cari itu adalah 5 variabel. Jadi variabel misalnya variabel dependennya itu adalah produksi kopi atau produksi karet tadi ya. Nah, berarti Ananda atau kalian itu bisa mencari 5 variabel independennya. Nah, itu yang Ibu sebutkan tadi. Bisa dia luas lahan, bisa dia penggunaan pupuk, penggunaan pestisida, bisa dia juga tenaga kerja gitu, upah gitu ya.
upah itu biasanya ada di data Bank Indonesia gitu ya. Jadi bisa kalian cari. Terus irigasi boleh, curah hujan boleh, harga input tadi boleh, harga pestisida, harga benih, berapa sekarang harga benih untuk kopi atau karet, misalnya seperti itu. Dan datanya yang kalian gunakan kemarin kan 24 tahun gitu ya. Jadi untuk variabel independennya ini juga kalian cari datanya itu berarti data 24 eh, jumlahnya itu ada 24 gitu. Jadi silahkan dicari kalau misalnya bulan itu lebih mudah, silahkan boleh Ananda konversi. Kalau misalnya kemarin kalian menggunakan data tahunan, silahkan boleh dikonfirmasi menjadi data bulanan gitu. Nah, jadi silahkan dicari-cari, di searching gitu ya, di BPS. Jadi seperti itu. Oke, jadi setelah kalian dapat nanti berarti di situ ada variabel dependennya, misalnya produksi, itu merupakan variabel Y. Eh, Kemudian nanti ada variabel, misalnya itu variabel independennya, berarti itu X-nya ya. Jadi nanti X-nya itu ada satu, ada X1, X1, X2, X3, X4, dan X5 gitu. Tapi kalau misalnya bagaimana Bu, kalau kami dapat datanya itu lebih dari variabel independennya itu lebih dari 5. Silahkan ditambah semakin banyak variabelnya, maka datanya juga akan semakin bagus untuk hasil analisis datanya gitu. Jadi kita masuk ya, bagaimana cara pengolahan data time series dengan SPSS. Oke, kita masuk di sini adalah ada contoh kasus ya. Ada contoh kasus seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh harga saham dan nilai aktual kapital terhadap nilai investasi di CV Nusa Farm. Nah, jadi di sini tuh peneliti hanya meneliti di satu tempat. Nah, data yang digunakan itu adalah data dari tahun 2000 sampai dengan 2015. Jadi ini kalau tidak salah datanya itu hampir 15 tahun gitu ya. Nah, ini ada datanya ter- tersedia di Excel gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian tadi eh, ingin misalnya mencari data ya, eh, mencari data misalnya tadi ada produksi gitu ya. Ya, misalnya data produksi, jadi data yang kalian cari itu adalah data produksi misalnya. Di sini ada produksi gitu. Ini berarti Y-nya ya. Ini adalah Y. Terus X1-nya misalnya tadi Ibu bilang itu ada luas lahan. Nah, berarti ini adalah X1. Kemudian ada jumlah penggunaan pupuk. Ini jumlah penggunaan pupuk ya. Berarti ini bisa menjadi X2 gitu. Eh, Kemudian misalnya di sini ada harga pupuk gitu ya. Harga pupuk berarti itu jadi X tiga. Tuh. Terus harga kopi, kopi atau itu tadi yang Ibu contohkan adalah kopi atau karet ya. Jadi di sini kan produksi, tadi produksi kopi atau karet ini contoh ya. Ini contoh. Jadi di sini ada Y-nya, di sini berarti ada X 4. Nah, ada X4, kalau misalnya kalian mau tambah lagi, misalnya curah hujan itu menjadi X5 gitu ya. Terus tenaga kerja, nah itu bisa menjadi X6. X6.
Terus kalau misalnya ada juga upah tenaga kerja, itu tadi kalau misalnya upah tenaga kerja ini bisa kalian cari di data Bank Indonesia gitu. Berarti di sini X7. Selanjutnya ekspor, ekspor kopi atau karet eh, itu bisa menjadi X8. Impor, impor juga bisa ya, impor kopi atau karet itu menjadi X9. Jadi diingat catatannya ya, eh, catatannya itu data yang digunakan adalah 24 tahun atau eh, bulan gitu. Jadi ini nanti akan menjadi variabel untuk kalian ya. Oke, oke kalau misalnya di sini ini adalah contoh dari yang ibu buat. Di sini ada eh, dia terhadap nilai investasi gitu. Nilai investasi itu dilihat dari dua variabel itu ada harga saham dan ada nilai aktual kapital gitu. Jadi lanjut. Selanjutnya di sini contoh kasus ya. Kita langsung masuk ke contoh kasus. Nah, seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh harga saham dan nilai aktual kapital terhadap nilai investasi di CP Nusafak. Jadi di sini peneliti hanya meneliti di satu tempat dari beberapa tahun, mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 gitu. Baik, yang pertama kalian tentukan adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya, kalau misalnya di sini ya yang ibu buat adalah yang pertama sejauh mana pengaruh harga saham terhadap nilai investasi di CV Nusafam. Nah, yang kedua, sejauh mana pengaruh nilai aktual kapital terhadap nilai investasi. Dan yang ketiga, sejauh mana pengaruh harga dan nilai aktual kapital secara bersama-sama terhadap nilai investasi. Jadi kalau misalnya kalian tadi saya suruh atau ibu suruh mencari eh, variabel pengaruhnya atau faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada 5 gitu ya. Jadi kalian misalnya tadi contohnya luas lahan gitu ya. Jadi rumusan masalahnya seperti apa? Sejauh mana pengaruh luas lahan terhadap produksi karet atau kopi di Indonesia. Misalnya kalau misalnya kalian itu menggunakan data Indonesia. Dan berarti di sini nanti rumusan masalahnya itu kalau misalnya variabelnya itu ada 5, berarti rumusan masalahnya harus ada 6. Nah, nanti kan di sini kalian lihat sejauh mana pengaruh harga saham gitu ya dan nilai aktual atau misalnya luas lahan, penggunaan pupuk dan yang lainnya, variabel-variabel bebas lainnya itu terhadap produksi kopi atau karet di Indonesia. Jadi yang pertama itu langkah yang kalian lakukan adalah tentukan dulu rumusan masalahnya. Setelah kalian cari datanya, kalian tentukan rumusan masalahnya. Oke, selanjutnya baru kalian membuat hipotesis. Nah, hipotesis ini apa gitu ya? Hipotesis ini adalah em, dugaan sementara, dugaan sementara kalian gitu ya. Jadi kita berharap di sini ada hipotesisnya itu di contoh ini ada ibu buat 3. Kenapa ada 3? Karena tadi rumusan masalahnya ada 3 gitu. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti hipotesisnya juga ada 3. Begitu juga kalau misalnya nanti kalian atau Ananda gitu ya, eh, rumusan masalahnya itu ada 6, berarti di sini nanti ada hipotesisnya itu 6. Nah, jadi kita berharap bahwa eh, hipotesis yang akan diterima itu adalah hipotesis alternatif atau hipotesis tanya. Itu kita berharap adanya pengaruh yang signifikan antara gitu ya. Kalau misalnya tadi itu luas lahan, berarti itu luas lahan terhadap produksi kopi atau karet. Tapi kalau di sini berarti
hipotesis hanya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham terhadap nilai investasi gitu. Tapi apakah hipotesis yang kita harapkan itu atau yang seharusnya itu harus hipotesis alternatif, Bu? Oh, tidak gitu ya. Jadi boleh misalnya bisa jadi nanti data kita itu ternyata dia tidak berpengaruh gitu ya. Kenapa dia tidak berpengaruh? Nanti kita buat alasannya gitu. Kita cari alasannya kenapa dia tidak berpengaruh gitu. Oke, ini ada satu, dua, dan tiga gitu ya. Kalau misalnya kalian nanti ada rumusan masalahnya 6, berarti nanti ada hipotesisnya itu 6 gitu. Oke, selanjutnya, nah, ini kriteria pengujian gitu. Kriteria pengujian di sini ada hipotesis satu dan 2 gitu. Tadi kan ada hipotesisnya itu yang dicontoh ini ada 3 gitu. H0 diterima jika T hitung kecil dari T tabel atau min T hitung besar dari min T tabel. Signya ini, signya ini nanti bisa kalian dapat dari output SPSS-nya. Nah, signifikannya 0,05. Ini bisa nanti alfanya. Alfanya berarti ini kesalahannya itu, taraf kesalahannya adalah 5% gitu ya. Nah, begitu juga ini nanti kalian bangun, kalau kalian buat kriteria pengujiannya seperti apa. Oke, ini karena tadi di sini kita hanya melihat satu ya, satu variabel, misalnya ini sejauh mana pengaruh harga gitu. Jadi yang digunakan di sini adalah nilai T-nya, T hitungnya gitu. Tapi kalau misalnya tadi ada bersama-sama itu menggunakan F hitung gitu. Jadi nanti ada nilai F-nya. Di output SPSS-nya itu akan lengkap. Ada T hitung, ada F hitung gitu. Oke, langkah-langkah yang kalian lakukan untuk analisis regresi. Yang pertama, kemarin mungkin di semester-semester ke lalu kita sudah membahas ya di statistik kita sudah membahas bagaimana cara input data. Tapi di sini akan Ibu jelaskan secara singkat bagaimana cara membuka menginput data di SPSS. Jadi yang pertama di sini ada kelihatannya misalnya di laptop kalian itu ada IBM. Di sini yang dipakai adalah versi 26 gitu. Ada 23 boleh, ada yang versi yang paling jadulnya mungkin ya masih ada SPSS 17 itu tidak masalah. Kalau misalnya di laptop kalian itu ada statistik 17, 23, 21 itu silahkan. Oke, yang pertama kalian klik software SPSS-nya. Itu berarti double klik ya, di double klik. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilannya gitu ya. Yang pertama itu klik variable view-nya. Di sini nanti akan muncul di bawah itu akan muncul data view dan variable view. Jadi kalian klik dulu di variable view itu untuk memasukkan variabel. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat variabel, berarti di sini variabel kita itu ada 6 ya. Nah, ada 6. Yang pertama ada produksi gitu ya, ada luas lahan, ada penggunaan pupuk, harga karet atau kopi gitu kan. Atau harga pupuk, harga pestisida gitu, upah dan yang lainnya atau penggunaan tenaga kerja. Itu kalian ketik dulu atau kalian input dulu di variabel view-nya gitu. Jadi tampilannya seperti ini, kalian klik di bawah, di situ ada variabel view-nya. Nah, kemudian kalian isikan nama variabelnya. Jadi nanti di sini silahkan boleh kalian buat di situ Y, X1, X2, X3, S4, 5, 5, 6, dan seterusnya gitu kan. Jadi di label itu baru kalian buat keterangannya. Misalnya Y itu tadi apa? Yaitu adalah, kalau di contoh ini adalah nilai investasi gitu ya. X1-nya itu harga saham dan X2-nya itu nilai aktual kapital gitu. Selanjutnya setelah di variable view tadi gitu ya. Jadi akan muncul data view. Setelah kalian buat nanti di variable view, nama-nama variabelnya itu akan muncul di data view. Data view, klik data view untuk memasukkan data gitu. Jadi nanti misalnya data kita itu adalah
XY gitu ya. Ada X1, X2 gitu. Data kita itu ada jumlahnya 24 gitu. Berarti nanti akan ada data di sini 24 gitu. Misalnya seperti ini. Nah, ketikkan data atau pas data dari Excel. Kalau misalnya kalian tadi membuat datanya itu di Excel gitu ya. Misalnya di Excel itu bisa langsung di copy ke eh, SPSS-nya. Jadi ini, nah, silahkan kalian pastikan gitu ya. Nah, jadi akan ada datanya berarti di sini 1 sampai 24 gitu. Nah, ini mungkin sudah kalian dapat juga di statistik, jadi bisa eh, kalian pelajari lagi gitu ya. Nah, ini Ibu hanya sekilas lalu gitu ya. Nah, kita masuk ke regresi bergandanya gitu ya. Regresi berganda. Jadi, untuk melakukan regresi, kalau misalnya datanya itu sudah kalian input gitu ya, sudah kalian input, terus apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yaitu untuk analisis regresi. Yang pertama kalian klik analyze. Nanti akan di atas itu, di toolbar atas itu akan muncul analyze gitu ya. Dan akan bacanya regresi, regresi gitu. Jadi kalian klik ya, di sini ada pilihannya ya, karena kita regresi linear gitu, berarti otomatis kalian klik linear gitu. Jadi tadi analyze, regresi, pilih yang linear. Ke selanjutnya yaitu masukkan variabel Y ke kotak dependen dan variabel X1 dan X2 ke kotak independen gitu. Jadi nanti di sini itu biasanya yang muncul adalah Y1, X2 gitu. Jadi nanti tinggal kalian pindahkan mana yang menjadi variabel dependen terikatnya, mana yang menjadi variabel independennya atau variabel bebasnya. Jadi nanti variabel independennya itu Y-nya itu hanya satu. Di variabel independennya itu nanti akan ada 5. Tuh. Kalian klik OK. Nah, jadi akan muncul hasil seperti ini. Itu biasanya akan terbuka jendela baru output dari SPSS-nya gitu ya. Nah, di sini ada model summary-nya, ANOVA-nya, dan koefisiennya gitu. Jadi nanti kita ada di sini nilai R-nya, R, R square-nya gitu ya. Ada nilai F-nya, ada nilai sig-nya gitu. Ada nilai konstannya. Uh, ini untuk harga saham. Ini nilai aktual kapita. Ini dia nilainya. Ini dia uh, T, T hitungnya. Dan ini sig-nya tadi gitu. Nah, jadi hasil regresi di atas belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan uji asumsi klasik gitu ya. Model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika sudah lulus uji asumsi klasik gitu. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke regresi ini, kita harus menguji asumsi klasik. Nah, kita lakukan uji asumsi klasik terhadap data kita. Kalau tidak salah, ini sudah kita pelajari di ekonometrik. Uji asumsi klasik itu ada 5 ya, kalau tidak salah. Di situ ada uji normalitas, gitu. Kemudian ada multikolonialitas, gitu ya. Dan ada heteroskedastisitas. Selanjutnya itu ada autokorelasi. Dan yang selanjutnya itu berarti di sini hanya uji normalitas. Oke, jadi seperti itu ya, kita lakukan dulu uji hmm, analisis uh, regresinya, kemudian baru nanti kita lakukan uji asumsi klasiknya. Jadi silahkan oh, Ananda tambahkan dulu data. Kalau misalnya kemarin itu kalian hanya mengumpulkan data uh, produksi. Nah, silahkan sekarang kalian cari kira-kira apa yang menjadi atau faktor-faktor atau variabel apa saja yang mempengaruhi dari produksi. Silahkan dicari.
Baik, di sini selanjutnya itu materinya tentang uji asumsi klasik. Nah, jadi uji asumsi klasik itu yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Jadi untuk uji normalitas ini kita lihat apakah data kita itu terdistribusi normal atau tidak gitu. Oke, bagaimana cara menguji normalitas ini di SPSS? Nah, jadi biasa ya metode yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk dan Lilliefors. Nah, jadi yang pertama kalian klik dulu analyze, gitu ya. Kalian klik analyze, regresi linear. Nah, terus kalian masukkan variabel Y ke kotak dependen dan variabel X1 dan X2 itu ke kotak independen. Gitu. Klik save. Jadi nanti akan ada save itu di sebelah dependen dan independen itu akan ada di sebelahnya save. Terus kalian kalian klik save dan standar di Z dan oke. Nah, kembali ke data editor. Sekarang kita melihat variabel baru yaitu standar di Z residual yaitu ZRES strip 1 gitu. Nah, jadi ini langkah-langkahnya yang pertama itu analyze regresi linear gitu ya. Sama dengan regresi linear tadi. Nah, di sini ada save di sini. Nah, jadi kalian klik di sini standar di Z gitu ya. Nah, jadi ini dia akan muncul di sebelah kalau misalnya data kita itu sampai X5 gitu. Di sebelah X5 itu akan muncul Z-ray gitu ya. Nah, terus data ini hmm, kalian analisis kemudian datanya dengan kalian klik lagi analyze, ada deskriptif statistik gitu. Di sini analyze, kalau misalnya ada di sini deskripsi statistik itu di nomor 2 gitu ya. Kalian klik explore gitu. Jadi kalian masukkan data Z-ray itu ke kotak independen. Kemudian kalian klik plot. Nah, checklist normality, plot with test, dan histogram serta stem and leaf-nya. Hasilnya akan terlihat nilai sig dari Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Haruskah lebih besar dari 0,05 gitu. Jadi agar data kita itu normal gitu, nilainya itu nilai sig dari Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk itu harus besar dari 0,05. Kalau misalnya dia itu kecil dari 0,05 berarti data kita itu tidak terdistribusi normal gitu. Jadi harus lebih besar ya. Berarti kalau misalnya lebih besar, kita harapannya nilainya adalah nilainya 0,06, 0,07, 0,1 gitu. Itu berarti lebih besar dari 0,05 gitu. Itu untuk uji normalitas. Nah, bagaimana cara mengatasi pelanggaran normalitas ini? Yang pertama, bisa kalian lakukan menambah jumlah data. Yang kedua, melakukan transformasi data menjadi log gitu. Yang ketiga, menghilangkan data ekstrim. Dan yang keempat itu melakukan alat analisis lain gitu. Tapi di sini kita tidak melakukan analisis lain ya. Gitu. Jadi nanti bisa saja kalian menambahkan jumlah datanya. Tapi kita lihat dulu uh, uji asumsi asumsi klasik mana saja sebenarnya yang tidak bisa di data kalian gitu. Oke. Yang kedua di sini kita lihat multikolonialitasnya. Uji ini digunakan untuk melihat ada atau tidak hubungan. Hubungan berarti korelasi ya antara sesama variabel bebas gitu. Jadi di sini hubungan antara variabel bebas. Kalau misalnya variabel bebas yang kalian buat tadi, yang ibu contohkan adalah variabelnya ada yang tadi luas lahan ya, ada luas lahan gitu ya, ada pupuk, penggunaan pupuk gitu ya, jumlah penggunaan pupuk, ada harga pupuk, dan ada harga kopi atau karet gitu. Jadi kita lihat apakah variabel bebas ini mempunyai hubungan atau korelasi gitu. Apakah nanti ada hubungan antara luas lahan itu dengan harga kopi atau karet gitu. Jadi di sini kita lihat dengan uji multikolonialitasnya gitu.
Jika terdapat hubungan antara sesama variabel bebas, maka koefisien regresi cenderung tidak signifikan walaupun R-nya tinggi gitu ya. Nah, jadi kalau nanti ada variabel bebasnya itu ada hubungan gitu, walaupun R-nya tinggi, nah, eh, berarti itu tidak bagus ya, berarti dia tidak memenuhi uji asumsi klasik, jadi kita tidak bisa melanjutkan untuk analisis regresi bergantanya. Nah, uji ini hanya dilakukan jika variabel bebas dalam satu penelitian lebih dari satu gitu. Jadi kalau misalnya kalian hanya regresi sederhana, sederhana itu berarti Y-nya satu, X-nya satu gitu. Itu tidak perlu kalian melakukan uji multikolinearitas gitu. Oke, ini caranya. Yang pertama yaitu kita uji dengan uji VIF-nya, variance inflation factor gitu ya. Caranya gimana? Caranya seperti itu, tetap klik analyze regresi, terus linear, tetap kalian masukkan Y-nya itu ke kotak dependen, variabel bebasnya X1, X2, X3, dan selanjutnya itu, seterusnya itu ke kotak independen. Terus ada nanti di sini kelihatan statistik gitu ya. Nah, kalian klik statistik, nah dia akan muncul seperti ini. Yang kalian centang di sini adalah kolonialitas diagnostik. Kemudian kalau misalnya kalian udah checklist kolonialitas diagnostiknya, kalian tinggal klik continue, kalian klik OK gitu. Ya, misalnya ini adalah hasilnya gitu ya. Nah, dari tabel di atas dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel HS itu adalah eh, 1,248. Berarti kecil dari 10 serta nilai VIF untuk variabel NAK, nilai aktual kapital itu 1,248. Juga kecil dari 10. Oleh karena itu, nilai VIF kedua variabel tersebut kecil dari 10, maka dapat dikatakan bahwa model ini tidak terjadi masalah koliniaritas gitu. Tapi kalau misalnya nilai VIF-nya ini besar dari 10, maka dia terjadi multi. Gitu ya. Oke, ini adalah cara mengatasi masalah multi. Nah, yang pertama itu kalian memperbesar ukuran sampel gitu ya. Jadi sama saja seperti normalitas tadi, di sini kalian itu menambah data atau ukuran sampelnya. Nah, terus yang kedua menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita bisa lihat kalau variabel bebasnya itu banyak gitu ya, ada X1, misalnya X2 sampai dengan X10, bisa jadi nanti X1 itu eh, berhubungan ya, ada korelasi, terdapat korelasi antara X1 dengan X9 gitu. Jadi kalian boleh untuk menghilangkan salah satu antara X1 dan X9. Boleh yang misalnya yang kalian hapus itu adalah X9-nya. Jadi yang ditinggalkan itu adalah X1-nya. Kemudian kalau misalnya terjadi multi, bisa kalian menggabungkan data time series dan data cross section. Berarti ini data panel. Cross section ini datanya itu adalah data tahun sekarang misalnya ya, uh, hanya dia 1 tahun gitu. Yang keempat itu melakukan transformasi data. Uji yang ketiga itu adalah heteroskedastisitas. Nah, heteroskedastisitas ini berarti adanya varian pada model regresi yang tidak sama atau konstan. Jika variabel tersebut sama, maka disebut dengan homoskedastisitas. Atau uji ini untuk melihat ada atau tidak pengaruh antara variabel bebas dengan residualnya atau errornya. Nah, ini misalnya pengaruh ini persamaannya. Y sama dengan X1 ditambah X2 ditambah E. E ini adalah errornya. Jadi ada tidak pengaruh antara X ini, variabel bebas ini, variabel independen ini terhadap atau dengan ya residualnya atau errornya. Masalah ini sering terjadi pada data cross-section gitu. Jadi biasanya heteroskedastisitas ini sering terjadi pada data cross-section. Oke, di sini bisa kalian lakukan adalah uji Glasser gitu ya. Uji ini dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya.
Oleh karena itu, persamaan yang digunakan adalah U sama dengan A tambah BX1 tambah VI gitu ya. Nah, di mana U ini itu berarti nilai residual mutlak. X1 variabel bebas. Nah, dan ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, tetap kalian klik analyze, terus kemudian ada regresi, klik linear gitu ya. Masukkan Y ke dalam kotak dependen, X1, X2 itu masuk ke kotak independen. Nah, kalian klik lagi save tadi. Nah, di situ ada kalian centang klik and standardized dan continue. Oke. Nah, kembali ke data editor gitu ya. Selanjutnya klik transform, lalu computer variable, compute variable gitu ya. Isi target variable dengan appresit. Nah, isi numerik expression expression dengan ABS res 1. Klik OK. Jadi akan muncul appresit pada data editor. Nah, jadi ini selanjutnya kalian klik and analyze lagi regresi linear gitu ya. Masukkan average ke kotak dependen, masukkan X1, X2, X3 dan selanjutnya itu ke kotak independen. Kemudian oke gitu. Jadi nanti kalian ikuti langkah-langkah ini gitu ya. Nah, untuk memunculkan data res 1 ini adalah langkah-langkahnya sampai dengan oke ini. Langkah 1, 2, 3, 4 ini adalah untuk memunculkan data atau variabel appresitnya gitu kan. Nah, itu nanti akan muncul ini res 1 gitu. Kalian klik OK gitu. Terus baru kalian kembali ke analyze selanjutnya. Jadi ada 3 langkah di sini ya. Nah, kemudian kalian klik OK gitu. Jadi akan muncul nilai koefisiennya itu seperti ini. Nah, berdasarkan output di atas dapat diketahui bahwa nilai sig HS-nya itu 0,872. Nih, 0,872. Nih, yang nilai sig-nya ini itu besar dari 0,05 dan sig NAK nilai aktual kapital itu 0,021. Itu kecil dari 0,05. Oleh karena nilai sig pada model ini ada yang kecil dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa model ini mengandung masalah heteroskedastisitas. Nah, 0, kecil dari 1. Berarti ini 0, nah, jadi dia dilihat dari sini itu adalah berarti di sini nilai sig-nya itu semuanya di bawah 0, di bawah 1 ya. Dari 1 maka dapat disimpul bahwa ini mengandung masalah heteroskedastisitas gitu. Oke, cara mengatasinya bagaimana gitu ya? Cara mengatasinya melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural. Nah, bisa ditambah data gitu, balik lagi ya, bisa kalian tambah data. Selanjutnya gabungkan data time series dan correct section. Bisa juga hilangkan variabel bebas yang bermasalah gitu. Nah, jadi ini bisa kalian misalnya ini adalah persamaan dari regresinya. Bisa kalian buat regresi logaritma ini log Y ya. Nah, bisa dengan dilonkan gitu. Itu untuk mengatasinya. Oke, selanjutnya autokorelasi gitu ya. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu. Gitu. Jadi, uji ini hanya digunakan untuk data berbentuk time series. Gitu. Jadi, kalau misalnya kalian datanya itu data cross section gitu ya, itu berarti tidak perlu, kalaupun misalnya kalian tidak melakukan uji autokorelasi ini berarti tidak apa-apa gitu ya. Tapi karena data kita di sini kita menggunakan data time series gitu, jadi kita perlu untuk melakukan uji autokorelasi ini. Tapi untuk kegiatan saat ini uji ini tetap dilakukan walaupun sebenarnya untuk contoh ini tidak perlu dilakukan gitu ya.
Oke, di sini uji uji Darwin-Watson gitu ya. Itu kalau untuk uji autokorelasi kita itu menggunakan uji Darwin-Watson gitu. Yang pertama kalian klik analyze. Nah, terus ada regresi linear gitu ya. Masukkan Y ke kotak dependen. Ini sama dengan langkah awal ya. Masukkan X1 dan X2 itu ke kotak independen. Klik statistik. Di sini ada statistik. Kalian klik nanti di situ adalah Darwin Watson. Jadi dan klik OK. Ketika kalian klik statistik ini akan muncul juga kotak dialog gitu ya. Kalian klik di situ atau kalian centang di situ Darwin Watson. Terus kalian klik OK. Jadi ini akan muncul nilai dari Darwin Watsonnya. Tuh. Nah, dari tabel di atas terlihat bahwa nilai DW model regresi sebesar 2,162. Nah, apabila dilihat dari tabel DW dengan M-nya itu 16, K-nya 2, maka DL-nya itu 0,9820, DU-nya 1,5361, 4 dikurang DU berarti jadi 2,4639 dan 4 dikurang DL itu 3,018. Oleh karena itu nilai DW berada pada daerah DU dan 4 kurang DU. Maka model ini dapat dikatakan tidak terjadi masalah autokorelasi gitu. Silahkan dibuka kembali ya. Bagaimana cara menentukan N? N itu apa? Berarti itu jumlah sampel. K, K-nya itu dari mana gitu ya. K-nya ini banyaknya variabel bebasnya gitu ya. Dan ini kalian cari lagi tabel DW. Nah, nanti diingat-ingat kembali bagaimana cara melihat tabel DW. Oke, ini adalah eh, pengambilan keputusannya atau keputusannya. Nah, artinya tidak ada autokorelasi pada model gitu. Jadi kalau di sini itu berada di antara DU dan 4 kurang DU gitu. Ini dia. Tidak ada autokorelasi pada model gitu ya. Oke. Dari keempat uji asumsi klasik, ternyata model yang diestimasi tidak memenuhi persyaratan terbebas dari normalitas. Oleh karena itu, diperlukan penyembuhan terhadap model regresi linear yang akan digunakan. Guna memenuhi asumsi adanya normalitas, salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan transformasi model dari model linear menjadi log linear gitu. Nah, jadi sekarang coba kalian lakukan dulu ya. Jadi sekarang kalian lakukan, kalian cari dulu datanya, berarti kalian tambah data variabel bebasnya gitu. Dan kalian lakukan uji regresi terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya uji regresinya sudah kalian lakukan, baru kalian analisis regresi maksud saya. Jadi kalian lakukan juga uji asumsi klasiknya. Jadi nanti data-datanya itu keluar, outputnya keluar. Kita lihat apakah data kita itu memenuhi eh, uji asumsi klasik atau tidak gitu. Kalau misalnya memenuhi berarti sudah gitu ya, sudah selesai. Misalnya sudah kalian kalian sudah melakukan uji asumsi klasik gitu dan semuanya itu bebas gitu ya. Bebas maksudnya itu dari keempat ujinya itu semuanya itu memenuhi syarat gitu. Berarti boleh langsung kalian atau Ananda kumpul gitu ya data dan output data kalian gitu. Tapi kalau misalnya nanti eh, ada salah satu ujinya itu atau pelanggarannya yang dilakukan, misalnya uji multi gitu ya, ternyata memenuhi gitu ya, uji auto korelasi memenuhi, terus kadastisitas memenuhi, ternyata datanya itu tidak terdistribusi normal gitu. Nah, berarti kita harus em, kita ubah atau kita transformasi model eh, yang dari linear menjadi log linear gitu. Tapi kalau semuanya sudah memenuhi untuk keempat asumsi ini gitu ya, di sini ada empat asumsi klasik gitu. So, kalau misalnya semuanya sudah memenuhi, berarti sudah selesai. Kita tinggal interpretasikan hasilnya atau outputnya dari tugas Anda. Jadi seperti itu. Kalau misalnya silahkan nanti Ananda cari
data tambahannya berarti nah, dan tugas ini adalah tugas untuk pengganti UAS ya. Jika kalian membuat tugas ini gitu ya, berarti nanti UAS kalian itu akan aman. Tapi kalau misalnya kalian tidak melaksanakan tugas ini, nah itu berarti sama dengan kalian tidak melaksanakan ujian akhir semester begitu. Jadi kalau misalnya ada yang ragu, silahkan ditanyakan. Kita bisa diskusi di grup gitu ya. Eh, kita bisa diskusi di grup. Kalau misalnya apa, boleh japri juga. Oke, semoga penjelasan Ibu ini bisa Ananda pahami. Eh, Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.